Ya, terima kasih. Kita baru saja mulai, Bu. Iya. Nanti ini kita off air-nya sedikit, Bu. Tapi kita juga online lewat Zoom meeting. Lewat Zoom meeting juga kita akan rekam hasil pertemuan kali ini. Nanti kita bisa share ke warga. Nah, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga penyuluhan atau paparan dari tim puskesmas, yang keempat penutup. Marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan wasilah basmalah acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan. Yang pertama dari Ibu Ketua RW, Ibu Adi Supriyaningsih. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dewan DPRD Kabupaten Tangerang, alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati tim dari Puskesmas Kota Bumi dalam hal ini, yaitu kepada Kepala Puskesmas Kota Bumi, Ibu Dr. Hadar dan Dr. Astri, alhamdulillah, dan timnya. Yang saya hormati perwakilan dari kelurahan, Bapak Kang beserta anggotanya, dan yang saya hormati juga Bapak Babinsa, alhamdulillah ada yang mewakili. Yang saya hormati para pengurus RW 04, yang saya hormati juga para ketua RT 01 sampai dengan RT 07, yang saya hormati para kader Posyandu. Dalam hal ini diketuai oleh Ibu Husni, alhamdulillah, dan Ibu Ketua tim kelompok PKK RW 04. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul yaitu dalam rangka sosialisasi penanganan penanggulangan virus COVID-19. Semoga langkah-langkah kita kemarin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tujuan dan maksud kami selaku pengurus lingkungan RW 04 memohon kepada pihak puskesmas untuk memberikan arahan atau paparan dan sosialisasi mengenai COVID-19 ini untuk meningkatkan kesadaran warga RW 04 dan pengetahuan yang sebenar-benarnya apa COVID-19 itu. Jadi tidak ada kepanikan ataupun tidak ada miskomunikasi antara warga RW 04 ini mengenai COVID-19. Maka dari itu kami selaku pengurus lingkungan RW 04 mengumpulkan Bapak Ibu, dan nanti tolong didengarkan dan disimak nanti apa yang akan disampaikan oleh tim kesehatan dari Puskesmas Kota Bumi. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Adi Supriyaningsih atas sambutannya. Dan sambutan kedua kami mohonkan kepada perwakilan dari kelurahan. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Cukup. Bisa. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hormati Ibu Dewan Luciati waktu. Kebetulan beliau bos kami waktu kami di komisi. Salam hormat Ibu. Yang saya hormati Ketua RW Ibu. Yang saya hormati pula dari tim Puskesmas Ibu. Dan lupa Babinsa, Pak Insyaallah dan Ibu Bapak semuanya yang hadir di sini. Pertama, permohonan maaf dari pihak kelurahan. Pak Lurah, beliau lagi ada acara juga. Sebetulnya yang hadir di sini seharusnya Pak Belami kasih pemberdayaan. Beliau sakit itu. Ya tidak mengurangi rasa hormat. Kami hadir di sini. Ya titip dari himbauan dari Pak Bupati agar tetap selalu mematuhi protokol kesehatan. Intinya mungkin itu aja Ibu dari kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada perwakilan dari kelurahan. Selanjutnya sambutan dari Ibu Isyawati Lasih selaku perwakilan dari DPRD Kabupaten Tangerang. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu RW 04 beserta jajarannya, yang saya hormati Ibu Dr. Handa, Dr. Astrid, dan pendamping, yang saya hormati Bapak dari Kelurahan, bahkan ini sebenarnya ini teman juga di sana ya. Saya di kita kemarin cuma mendapat promosi dia di Kelurahan Kota Baru. Dan yang saya banggakan ibu-ibu PKK dan seluruh RT 01 sampai 07. Puji syukur. Yang saya hormati juga dari Bapak Babinsa ya, Babinsa dan dari mana? Sarangpol ya? Bukan. Oh itu kelurahan. Oh kelurahan, oh ya, staf kelurahan, Banpol. Ya, jadi Ini aja. kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama di RW 04 dalam rangka sosialisasi bagaimana penanganan COVID dan arahan-arahan nanti dari dokter yang memberi penjelasan kepada kita sebagai warga RW 04 di sini. Memang ini masa pandemi ini berkelanjutan terus. Kita sudah hampir bosan sebenarnya ya Ibu, Bapak-bapak. Udah dari bulan Maret sampai ini November, sudah 8 bulan. Ini sebenarnya titik jenuh kita. Sebagai masyarakat biasa, kita merasa benar-benar tersiksa. Segala pergerakan kita, termasuk ini, selalu pakai masker. Selalu kita harus cuci tangan. Kalau kita kemana-mana, dilarang berkerumun. Ini sebenarnya serba terbatas. Tetapi inilah kondisi alam yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Oleh sebab itu, dari pemerintah berusaha bagaimana caranya supaya masyarakat kita tetap terjaga kesehatannya. Maka pada siang hari ini dari dokter-dokter kita yang memang mempunyai keahlian dan mempunyai tugas untuk itu, hari ini siang ini kita bisa bersama-sama di sini. Semua perwakilan dari RT-RT sudah hadir semua Ibu ya? Ya. Sudah. Nah, saya mengharapkan semua perwakilan-perwakilan ini nanti bisa memberi penjelasan kepada warga-warga di RT-RT-nya masing-masing. Jangan hanya kita mendengar di sini, tetapi tidak bisa memberi penjelasan kepada warga kita nantinya. Karena ini berkesinambungan, ya. Saya tahu sendiri, baru kemarin juga saya mengerti bahwa di RT 05 ada yang sudah kena ya Bu ya. Makanya hari ini kita
tadi anggota saya suruh menyemprot di sana, disemprotkan, saya langsung ambil tindakan. Saya bilang ke anggota-anggota kita tolong disemprot semua karena mengantisipasi. Memang sebulan yang lalu kita menyemprot juga, tapi tidak rutin Bu Dokter, yang keterbatasan obat. Tetapi karena kondisi sangat urgent sekali, saya terpaksa kemarin cari obat, langsung kita menyemprot. Nah ini yang saya lakukan, dan bukan hanya di wilayah kita, di seluruh wilayah. Kemarin di Pangodokan tuh saya juga prihatin Bu. Ini yang kena DB. Aduh, ini masyarakatnya kemarin itu meninggal, satu dan satu lagi masuk rumah sakit. Jadi saya ini di masyarakat itu selalu mencari budewan. Saya kemarin datang ke sana prihatin memang Bu. Ini memang cuacanya kurang bagus, iklim ini, dan banyak sekali sekarang ini macam-macam penyakit. Ada yang tipes lah, ada yang memang demam berdarah, ya corona lah. Jadi masyarakat kita sekarang ini cukup memprihatinkan. Namun semua ini kita bisa lalui dengan kita taat akan protokol kesehatan. Ya, nanti ibu-ibu dari dokter dari puskesmas akan memberi penjelasan kepada kita sekaligus arahan agar kita bisa terhindar dari itu. Tidak panjang lebar yang saya sampaikan, saya hanya mengucapkan terima kasih Bu Dokter ya. Semuanya, ibu-ibu RW dan RT semua yang sudah selalu mendampingi masyarakat kita agar tetap sehat, tetap sejahtera. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ibu Isyawati, dan terima kasih juga atas supportnya ya Bu yang diberikan kepada khususnya warga RW 4 terkait percepatan penanganan COVID-19 yang ada di wilayah kita. Kemudian mungkin data selanjutnya dari Mbak Binsa yang mohon memberikan kata-kata, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewan dan Ibu Ketua RW 04, yang terhormat Ibu perwakilan dari Kesehatan Kota Bumi, yang terhormat Bapak Kasih PP Kota Bumi, yang terhormat rekan-rekan Ketua RT 04. Yang pertama-tama terima kasih atas diberi waktu sedikit untuk sambutan ini. Jadi yang pertama saya mau memperkenalkan diri dulu Bu. Saya di sini baru Bu ya, baru. Jadi yang di sini pakunya adalah Pak Pekimin. Sementara ini Pak Pekimin masih ada keperluan, terpaksa saya mewakili hadir di sini bersama rekan kita Bapak Natman. Dan saya tidak panjang lebar untuk masalah sambutan ini. Saya hanya memohon khususnya RW 04 ini dalam keadaan aman, tentram, tidak ada hal yang menonjol. Ya, saya sebagai Bang Bisa hanya menekankan masalah keamanan Pak ya. Tolong jika ada sesuatu ataupun kejadian apapun, tolong hubungin Pak Babisanya. Supaya apa Pak? Supaya kita tahu barangkali kita bisa memecahkan suatu masalah apapun gitu Pak ya. Artinya di sini adalah perwakilan para RT, mohon bantuan rekan-rekan semua untuk keamanan RW, khususnya RW 04. Itu aja Pak yang saya sampaikan. Yang terakhir sekali, jika ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sakit atas sambutannya. Alhamdulillah Pak, untuk saat ini RW 4 masih aman Pak. Nanti kita bisa terus komunikasi untuk mengupdate setiap waktu. Nah, selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan, penyuluhan, dan juga sosialisasi mengenai percepatan penanganan COVID-19 dari tim Puskesmas Kota Bumi. Kepada Dr. Hadar kami persilakan. Waalaikumsalam. Yang dihormati Ibu Dewan,
Yang kami hormati Putri sebagai Ketua RW dan Bapak Wakilnya, Bapak Babinsa ya Pak ya, dan Bapak Ibu yang hadir di sini ya. Saya kebetulan datang ke sini dalam rangka memenuhi undangan dari Ibu Ketua RW ya. Untuk telepon saya, Bu Dokter, ini pada saya kayaknya perlu dikasih penyuluhan gitu ya, makanya ya udah kenapa ya akhirnya kita hari ini datanglah. Saya hadir di sini mungkin produksi saya sebagai kepala puskesmas ya. Nanti segala sesuatu masalah COVID akan dijelaskan oleh Dokter Asri ya. Saya ingin memberikan gambaran dulu bahwa memang seperti yang sudah dipaparkan oleh Ibu Dewan, memang COVID ini sudah lama ya Bu ya, sudah kalau istilahnya udah 8 bulan itu udah orang yang semua aja udah capek ya Bu ya, apalagi kita pindah di sini. Apalagi kita Bu, benar-benar Bu. Iya. Jadi kerjaan kita di puskesmas itu kan kita puskesmas itu kita kan screening ya, screening, tracing ya. Kalau ada warga yang lapor ke kami ataupun nanti laporan dari rumah sakit lapor ke kami, ada warga yang positif langsung kita tindaklanjuti dengan tracing. Ya, tracing nanti kalau ini kita arahkan ke isolasi ya, itulah tugas kami, nanti kita antar ke sana ya, itulah tugas di puskesmas ya. Untuk di rumah sakit mungkin lain lagi Bu ya. Jadi kita itu mohon maaf aja sebagai sebagai tim di puskesmas, bukan cuma pelayanan di dalam gedung aja tapi luar gedung ini. Bagi dua, mohon maaf ini saya yang hadir, saya Dokter Asri, Bu Irin kebetulan prosesnya. Saya juga mohon izin ini Bu Bidan di Kota Baru hari ini lagi, bukan hari ini ya, udah 2 hari yang lalu melahirkan. Jadi sudah melahirkan ya, anaknya laki-laki lagi sehat ya. Makanya Dokter Asri saya temenin deh, saya kenal Tris gitu ya. Akhirnya saya datangnya ke dia ya. Seperti kita ketahui tadi di depan bahwa COVID ini udah lama, udah 8 bulan ya. Kalau kebetulan wilayah binaan saya, Puskesmas Kota Bumi itu ada 3 kelurahan 1 desa ya. Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Kota Bumi, Kelurahan Kota Jaya, Desa Belanjaya ya. Kalau kita lihat angka kasus COVID-nya itu tadi saya catat ya, dari ini angka kasus COVID sudah 502 ketika kelurahan 1 desa. Untuk Kota Baru ini ada 108 ya, bukan RW sini loh ya, RW semuanya ya, RW semuanya ya. Terus yang sembuh juga udah banyak, 89 yang sembuh, yang meninggal ada 9, ini yang Kota Baru aja ya Ibu ya. Terus yang 10 masih dalam pantauan, maksudnya masih dalam pantauan ini ada yang diisolasi di Yasmin, ada yang dirawat di rumah sakit ya, mungkin ada yang isolasi mandiri di rumah, barangkali rumah sangat isolasi ya. Mungkin nantinya bagaimana isolasi itu mungkin sejelasnya nanti dijelaskan oleh Dokter Asri, saya cuma membuka aja ya. Jadi itu, tapi untuk di RW 04 ini alhamdulillah beritanya udah menurun ya, tinggal 1 itu aja dirawat di rumah sakit ya. Jadi syukurlah, yang banyak itu berarti di RW lain kita lihat, bukan di sini ya. Saya cuma sebagai kepala puskesmas menghimbau ya, sekali lagi menghimbau ya, COVID itu bukan aib ya. COVID itu bukan aib dan penderitanya tidak perlu kita kucilkan ya, apalagi yang sudah sembuh ya. Kalau memang yang sakit memang perlu kita isolasi, tapi kalau yang sudah sembuh jangan dikucilkan ya. Mohon maaf sekali Bu RW ya. Bu RW ini pernah terpapar COVID ya. Saya enggak ketakutan untuk beliau ngobrol ya.
Ini kan ya, nanti mungkin kenapa kok udah ini, kenapa nanti dokter asli yang jelaskan ya. Jadi saya cuma pembuka aja ya Ibu ya. Jadi yang saya tekankan di sini COVID itu apa ya Bu? Bukan aib itu ya. Saya cuma menekankan bahwa kita sebagai warga harus mendukung supaya imun penderita ini jangan drop. Ya, kadang saya ya mohon maaf, barangkali ada yang nggak tahu ada dari mana. Kok seolah-olah puskesmas ini menyembunyikan data, gitu ya. Bukan maksud kami untuk menyembunyikan data, tapi tujuan kami adalah satu sisi kita jaga imun pasien, ya. Jadi kita tahu sendiri bahwa kalau orang udah apa ya, udah diketahui terpapar COVID, warganya pada begitu. Saya aduh kasihan saya gitu kan. Ya kita sebagai tim medis itu jadi serba salah Ibu. Ya. Kalau selama kita memantau juga bukan kita datangi bukan. Kita cari nomor kontaknya. Kita kita awasi lewat telepon. Ibu bagaimana kabarnya, bagaimana isolasi, kalau perlu video call. Kita video call, kita punya hotline gitu kan. Ya, kita punya hotline, kita video call bagaimana, apakah benar enggak cara isolasinya, yang saksinya. saksi yang pernah menderita, bukan omong kosong aja ya kita ya. Memang kita itu Puskesmas Kota Kediri ya, kalau dilihat angka sekabupaten seluruh puskesmas kita penderita paling banyak ya, anggota dewan ya, kita paling banyak. Kalau dilihat per kecamatan kita ranking 3, cuma kalau per puskesmas satu kabupaten ini ada 44 puskesmas, kita ranking 1 Pak. Makanya sampai kita kok puskesmas Kota Kediri banyak, itulah adanya ya. Saya nggak mungkin menyembunyikan data ya. Data itu harus kita kita tindak lanjuti. Ini orang ini kontak dengan siapa saja, kita lakukan swab, jangan sampai rantainya memanjang terus ya. Satu di sini nggak kita lakukan swab misalnya dari orang yang ini belum ketahuan tapi ternyata positif kemana-kemana, kan jadi rantainya panjang ya. Makanya mohon maaf apabila kadang kita juga kalau kita arahkan untuk swab ternyata orangnya nggak mau, kita jemput kita setengah memaksa ya, karena itu memang dipaksa harusnya ya. Tapi kalau memang dia sadar untuk datang ke puskesmas ya, alhamdulillah lah, kita sambut baik dan warga nggak heboh. Kalau kita jemput, kita pakai masker di mana nanti warga, ya kan? Ya, kita juga tim kesehatan di puskesmas ini ya, kita sudah melakukan penanganan itu, banyak sekali kegiatan yang sudah kita lakukan. Ya. Kita pertemuan lintas sektor, kita manggil Pak Camat, Pak Lurah semuanya, ya rutin kita itu dewan. Itu sebulan 2 kali, 2 bulan sekali ya, kita udah 4 kali. Nanti kita rencanakan minggu depan kita mau evaluasi lagi. Terus waktu itu kita juga udah mengundang RW tiap-tiap desa ya. Ya hari ini Kota Baru kita undang semua RW-nya. Saya mohon maaf, saya tidak mengundang RT karena terlalu banyak. Apalagi kita dalam rangka protokol kesehatan Pak ya, jadi kita nggak mungkin untuk mengundang semua RT kita undang. Waktu itu kalau nggak salah diwakili oleh Pak Wakil RW ya Pak ya, itu ke sana. Saya masih ya, Ibu masih isolasi. Ya, Ibu masih isolasi untuk menyampaikan, untuk koordinasi apa sih yang ada masalah, apa sih yang ada di warga itu. Disampaikan ke kami biar kami tahu apa masalah yang ada di warga ya. Ternyata banyak sekali ya, itulah contohnya. Tapi HP saya ini Pak nggak pandang jam, nggak pandang hari, nggak pandang saya lagi apa gitu ya. Makanya aduh ya, kita memang udah 8 bulan ini memang
Kalau warga biasa udah capek, apalagi kita. Ya, itulah makanya maaf apabila kadang telepon saya atau telepon offline kadang repot balasnya gitu kan ya mohon maaf ya, suami saya sendiri aja kok urusannya cuma COVID aja sih. Ya, itulah resiko ya. Saya tidak menyadari itulah resiko pekerjaan saya ya. Makanya saya mohon pengertiannya, barangkali ada sesuatu yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semua ya. Kalau ini tolong disampaikan ke Bu RW, nanti ke Bu RW ke saya ya Bu ya, supaya diambil solusi yang yang enak ya, yang terbaik gitu aja. Mungkin itu aja ya Bapak Ibu pembukaan dari saya, dan mungkin untuk penyuluhan COVID-nya kebetulan saya mohon maaf Bu, Pak, Bapak Ibu, saya kepala puskesmas bukan dokter umum, saya dokter gigi Pak. Jadi jelasnya kayaknya kurang pas ya. Nah, makanya saya bawa dokter umum saya. Ya, itu aja sambutan dari saya. Terima kasih. Apabila ada kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semua Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas Kota Bumi, Ibu Dewa, Ibu RW, Bapak-bapak dari Kelurahan, dari Binsa, ibu-ibu, hadirin sekalian yang tidak saya sebutkan satu-satu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kami. Jadi hari ini saya kebagian tugas untuk menyampaikan informasi tentang COVID-19. Sebenarnya mungkin sudah banyak informasi yang beredar di media-media sosial, banyak sekali, tetapi tidak salahnya kita ulang dari lagi supaya refreshing lagi, ya. Jadi COVID-19, coronavirus disease, disebabkan oleh virus corona yang kita sebut dengan COVID-19 karena ditemukan di bulan Desember 2019. Pertama kali kasusnya timbul di Wuhan, Cina, tapi sudah menyebar jauh ke seluruh dunia sampai ke Kota Baru. Ya, jadi memang ini virus yang cepat sekali penyebarannya. Virus ini gejalanya yang tampak dalam tubuh kita ada 5 poin utama yang paling penting. Ada demam, batuk, sesak nafas, terus sakit tenggorokan, dan udah lemas biasanya. Nah, itu yang paling utama. Tetapi ada juga yang disebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Dia tidak mengalami gangguan sama sekali. Nah, tetapi sekarang yang datang di puskesmas rata-rata keluhannya adalah tidak bisa mencium bau, gangguan penciuman. Jadi dia tidak bisa mencium bau dengan baik. Bahkan ada yang sampai tidak bisa merasakan makanan. Jadi dia pahit, manis, sama tawar semua rasanya. Jadi memang gejalanya makin bertambah. Ada juga yang sakit perut, ada juga yang diare. Jadi ini makin kesini virusnya makin berkembang dan makin banyak gejala yang timbul dalam tubuh manusia. Nah, jadi itu gejala utamanya. Selanjutnya penularannya lewat apa? Nah, ini paling penting karena bagaimana kita bisa memutus mata rantai kalau tidak tahu cara penularannya seperti apa. Jadi kita harus tahu penularannya lewat apa. Yang pertama, penularannya adalah lewat droplet. Jadi lewat air liur saat dia batuk, saat dia berbicara, saat dia bersin. Nah, jadi itu yang poin pertama, droplet. Jadi cairan tubuh yang keluar saat dia batuk atau kali. Yang kedua, penularan langsung dari droplet. Kedua, penularan secara tidak langsung. Nah, tidak langsung ini biasanya dari tangan kita. Jadi virusnya masuk melalui media tangan kita berpindah. Jadi misalnya ada virus nempel, tadi ada yang batuk nih, penderita batuk, virusnya nempel di meja. Kita pegang mejanya, kita kucek-kucek mata, masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi
penularannya langsung dan tidak langsung. Tidak langsung masuk ke dalam tubuh kita melalui tadi tangan kita. Makanya kita harus putus mata rantainya tadi supaya tidak masuk buat mulut kita, ya kita harus cuci tangan pakai sabun. Karena virus ini bentuknya lemak, bentuknya bulat diselimuti oleh lemak. Ini nggak suka sabun. Jadi kita harus cuci tangan pakai sabun. Harus pastikan tangan kita bersih. Cuci tangannya harus 6 langkah. Kalau kemarin-kemarin cuci tangannya mungkin cuma asal aja pakai mangkok dikobok doang gitu ya Pak. Sekarang harus di air mengalir dengan sabun supaya virusnya hilang semua. Rusak semua virusnya, tidak sempat masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya tadi virusnya tadi masukkan lewat selaput-selaput nih dari mata, hidung, mulut kita. Jadi ini media yang paling bagus adalah tangan, makanya tangannya harus dicuci. Terus supaya tidak masuk ke mulut kita, tidak masuk ke hidung kita, harus memakai masker, wajib. Nanti juga Ibu Irin akan menjelaskan bagaimana sih cara memakai masker yang benar. Kadang-kadang pakai masker, tetapi tidak tepat penggunaannya. Ada yang hidungnya kelihatan, ada yang merek misi-misi gitu ya. Hidungnya ketutup, bibirnya kelihatan gitu ya. Jadi memang harus dipastikan penggunaan maskernya harus betul. Ada juga udah benar nih dok, ini udah tutup, hidungnya udah tutup, mulutnya udah ketutup, tapi bahannya rendah-rendah yang jarang-jarang gitu, virusnya tetap bisa masuk ya. Jadi ada standar bagaimana masker yang baik dan tepat di era pandemi seperti ini ya. Tadi sudah, gejala sudah, cara penularannya sudah. Selanjutnya kita mungkin bicara obat. Beberapa obat sudah ada tersedia di puskesmas, tetapi memang ini hanya kami gunakan untuk yang sudah terkonfirmasi positif. Jadi kalau masih gejala-gejala kita belum bisa mengeluarkan obat tersebut. Jadi memang ada obat-obat antivirus yang bisa diberikan saat dia melakukan isolasi mandiri di rumah. Biasa kami bekali obat diminum untuk 5 hari ke depan dan kami memantaunya lewat telepon biasanya dulu. Jadi dokter kok saya mau ditengokin ke rumah? Kok nggak ada yang datang ke rumah saya? Nah begitu petugas puskesmas atau petugas medis datang ke rumah pasien yang sudah terkonfirmasi, artinya kami datang dengan APD lengkap. Jadi malah nanti akan menimbulkan keresahan dan kehebohan warga. Jadi kami memantaunya lewat telepon. Bagaimana obat sudah diminum dulu, pada keluhan apa nih, ada masalah apa nih. Bila mana membutuhkan obat tambahan, biasanya kami menghubungi tim Satgas, memberikan obatnya lewat tim Satgas yang datang ke puskesmas. Jadi memang kita berkolaborasi. Jadi bukan yang sakit didatangi. Kalau kemarin-kemarin mungkin kalau sakit demam berdarah, begitu ada kasus kita bisa datang. Tapi kalau COVID ini beda perlakuannya. Jadi karena sangat menular, artinya petugas medis juga harus melindungi diri sebelum menangani pasien. Jadi ada aturan-aturan tertentu. Selanjutnya obat sudah, cara pengelolaan sudah, pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini penting. Tahunya diagnosis COVID dari mana? Nah, beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan. Sementara di puskesmas kami ada 2 pemeriksaan, rapid dan swab. Tapi rapid hanya untuk screening awal. Jadi bukan diagnosis pasti. Jadi kalau misalnya datang, dok saya rapidnya positif, saya corona dok, belum tentu. Ya, jadi kita harus pastikan dengan pemeriksaan swab. Jadi kita lakukan pemeriksaan swab setelah hasil rapidnya reaktif. Jadi ada beberapa syarat untuk melakukan pemeriksaan. Jadi tidak semua pasien dirapid semua ya, kecuali ada pemeriksaan massal. Jadi ada beberapa kita sudah menyelenggarakan swab massal, rapid massal di pasar Kota Bumi kita sudah melakukan, di pusat perbelanjaan kita juga beberapa kali sudah melakukan. Banyak masyarakat yang ikut serta bergabung untuk dilakukan rapid massal. Tetapi kalau di puskesmas, bila tidak ada kegiatan seperti itu, biasanya kami akan melakukan pemeriksaan rapid bila bergejala. Jadi misalnya pasiennya ada yang dari luar kota atau dari luar negeri datang, terus ada keluhan demam, biasanya kita lakukan rapid dulu. Rapid kalau positif langsung swab gitu ya. Bedanya apa dong rapid sama swab? Oh ya, kalau rapid akan dilakukan pemeriksaannya diambil darahnya sedikit di ujung jari.
atau di darah yang dikumpul darah di sini diambil, dicek 15 menit menunggu sudah ada hasil. Hasilnya nanti reaktif dan non reaktif. Tetapi kalau hasil swab beda. Kalau swab pemeriksaannya adalah dilakukan colok ya, dicolok sedikit pakai alat, jadi dimasukin lewat hidung atau lewat mulut, salah satu, nggak dua-duanya Bu. Salah satu kita ambil getahnya, cairan yang ada di mulut atau di hidung, kita ambil sampelnya, kita kirim. Nanti puskesmas hanya mengambil sampel. Sampelnya kita lakukan pemeriksaan, kita kirim ke rumah sakit umum atau Labkesda yang di Provinsi Banten. Dan hasilnya menunggu paling cepat 1 minggu. Jadi tidak bisa cepat-cepat hasilnya. Kalau rapid tunggu 15 menit, jadi setengah jam juga udah jadi, kami bisa mengeluarkan hasilnya. Tapi kalau untuk pemeriksaan swab, karena sampelnya kami kirimkan, jadi kami juga harus menunggu hasilnya. Hasilnya itu biasanya paling cepat 1 minggu. Jadi kita lakukan selama menunggu hasil, pasiennya pasti akan diinformasikan untuk melakukan isolasi mandiri. Jadi sambil menunggu, dia mau usah berkeliaran, dia tetap menunggu hasil. Kalau sudah negatif, artinya kalau sudah negatif dan aman, dia bisa melakukan aktivitas seperti biasa, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kalau positif bagaimana? Kalau positif, lanjut isolasi mandiri. Jadi kita juga akan mengklasifikasikan. Tidak semua pasien COVID dirawat di rumah sakit. Ini yang paling penting. Jadi kemarin juga ada warga yang positif. Dok, saudara saya positif, kok nggak dibawa ke rumah sakit? Dia OTG, nggak perlu dirawat ke rumah sakit ya. Jadi rumah sakit hanya merawat untuk kasus COVID dengan gejala sedang sampai berat. Akhirnya kalau dia cuma pilek-pilek, cuma batuk sedikit gitu doang, terus dia bisa beraktivitas biasa walaupun swabnya positif, dia silakan isolasi mandiri di rumah. Bila mana isolasi mandiri di rumah tidak bisa dilakukan, misalnya satu rumah isinya 5 kamar, penduduk di dalamnya jumlahnya ada 15 orang, tidak mungkin dia bisa bisa isolasi mandiri. Artinya kami bisa melakukan rujukan ke rumah singgah yang sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang yang ada di Hotel Yasmin. Jadi kami merujuk dengan catatan karena memang dia tidak bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Itu juga berproses. Artinya pasien datanya masuk, kami daftarkan dulu ke Yasmin, baru bisa diantar. Jadi pasien tersebut akan diantar dan dijemput oleh pihak puskesmas. Jadi bukan pasien jalan sendiri ya. Kemarin juga ada ya dok. Jadi di puskesmas diinformasikan sedang penuh di Hotel Yasmin. Jalan sendiri ke Hotel Yasmin. Iya, ada. Jadi itu di luar prosedur. Jadi sebetulnya memang memang harus diantar dan dijemput oleh puskesmas. Jadi keluarganya hanya mengantar sampai puskesmas. Dari puskesmas ke Yasmin sudah menjadi tanggung jawab puskesmas. Di Yasmin berapa lama dok? Lama. Kemarin ada yang bawanya banyak sampai berapa banyak. Pak ini mau diisolasi. Bawa susu, bawa tas, bawa banyak. Padahal di Yasmin itu panduannya 10 hari saja paling lama setelah hasil swab keluar. Jadi 10 hari, nggak selama-lamanya di Hotel Yasmin. 10 hari di Hotel Yasmin paling lama, lanjut 4 hari isolasi mandiri di rumah, selesai. Puskesmas tinggal mengeluarkan surat keterangan bebas isolasi kalau di rumah. Kalau di Yasmin nanti ada format tersendiri, bisa mengeluarkan surat keterangannya. Jadi tidak juga ada pemeriksaan swab lanjutan, swab kedua, ketiga, karena virus ini umurnya 14 hari. Jadi setelah 14 hari insya Allah virusnya juga sudah mati. Kalaupun misalnya terdeteksi masih positif, itu artinya sisa-sisanya saja tidak aktif menularkan ke orang lain. Jadi tidak. Jadi puskesmas banyak juga nih yang udah diperiksa swab pertama. Itu saya pengen tahu swab kedua saya udah negatif belum. Ya, artinya puskesmas tidak memfasilitasi lagi. Jadi kami mengikuti panduan pemerintah bahwa pemeriksaan swab hanya dilakukan 1 kali. Terus yang paling penting sekarang,
adalah 3M plus 2M. Kalau kemarin-kemarin 3M udah biasa ya Pak ya. Kalau saya mau nambahin sendiri nih Pak 2M. Jadi 3M. M yang pertama adalah menggunakan masker. M yang kedua mencuci tangan. Yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat adalah meningkatkan imunitas atau meningkatkan stamina. Nah, bagaimana caranya meningkatkan stamina tersebut? Satu, makan yang bergizi. Yang kedua, istirahat cukup. Jadi istirahatnya harus cukup nih Pak. Bapak biasanya suka begadang, ngopi-ngopi, ngerokok sampai malam ya. Itu menurunkan imunitas tadi. Jadi memang istirahatnya harus 7 sampai 8 jam per hari. Terus makannya juga harus sayur, buah, ya silakan minum suplemen, vitamin tambahan silakan. Jadi kadang-kadang juga kita nggak boleh terlalu termakan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita harus dasarnya harus jelas kalau menerima berita. Jadi misalnya, oh ini jahe bagus, itu jahe di pasar diborong semua Pak. Ya, jadi boleh silakan, tetapi tidak melampaui batas, tidak berlebihan. Jadi silakan kalau mau mengkonsumsi madu, yang herbal-herbal, karena Indonesia ini kaya dengan rempah-rempah dan bahan-bahan alami yang untuk meningkatkan stamina. Dipersilakan ya. Selanjutnya meningkatkan stamina, istirahat yang cukup, olahraga penting. Olahraga terutama di bawah matahari pagi jam 8 sampai jam 9. Itu 15 menit itu. Olahraganya mau saya heboh di depan itu sambil menggerakkan tubuh untuk melancarkan aliran darah. Ya. Istirahat sudah, pola makan sudah, istirahat cukup sudah. Hindari stres, ini yang juga penting. Jadi nggak boleh berpikir macam-macam. Dok, saya panas dok. Jangan saya COVID. Padahal misalnya dia habis minum es, terus sakit tenggorokan, minum esnya banyak. Ya belum tentu. Jadi memang kita harus pastikan tadi dengan pemeriksaan. Jadi nggak boleh terlalu berpikiran yang terlalu jauh, nggak boleh berpikiran yang negatif dulu. Jadi kita harus semangat untuk tetap sehat ini. Dan juga harus pastikan tubuh kita dalam kondisi baik. Selanjutnya tadi istirahat cukup, makan, olahraga. Nah, satu lagi, kalau ada penyakit penyerta, misalnya punya penyakit, saya punya sakit diabetes, berarti obat diabetesnya harus rutin diminum. Terus kalau saya punya darah tinggi dok, berarti obat darah tinggi tetap harus dikontrol dengan baik, obatnya harus diminum terus. Artinya juga harus jaga pola makan. Kalau punya diabetes berarti nggak boleh minum manis-manis, gulanya nggak boleh terlalu banyak, ya. Kalau punya darah tinggi berarti juga sama, nggak boleh makan garam terlalu banyak, ya. Jadi memang banyak sekali upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan stamina. Itu M yang keempat ya tadi ya. M kelima, memperbanyak doa. Itu yang paling penting. Jadi kita juga sebagai umat beragama, kita menghadapi musuh yang tidak terlihat, kita nggak tahu nih. Jadi memang kita harus banyak doa. Salah satu ikhtiar kita juga menggunakan APD itu juga petugas medis. Kita juga sebelum pakai APD kita selalu berdoa dulu Bu. Jadi kita jangan sampai terlena. Kita harus tetap waspada. Tapi kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh galau, tidak boleh panik. Jadi memang tetap harus berdoa, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita semua. Ini bersama-sama, nggak bisa dokter bekerja sendiri, nggak bisa dinas kesehatan bekerja sendiri. Kami harus berbantu sama-sama, bahu-membahu, memutus mata rantainya. Jadi kita sama-sama. Jadi mohon Bapak Ibu juga sama-sama kita menjaga. Artinya bila mana ada kasus di satu wilayah, kita beri dukungan support. Jadi dukungan support itu penting buat penderita. Jadi sama-sama kita bantu. Tapi bantunya juga sama ya, harus jaga kan. Kalau saya mau bantu masuk ke dalam rumahnya, salaman, cipikan, dah kena juga. Jadi kita juga harus panduan protokol kesehatannya harus diperhatikan. Terus juga kita sama-sama jaga lingkungan kita, jaga diri, jaga keluarga kita. Ya, misalnya pesan dari kami. Kalau ada masalah kesehatan terutama silakan menghubungi kami. Kami juga sudah membuka layanan hotline
ada kayak COVID juga di Puskesmas Kota Bumi. Walaupun misalnya ada sedikit kekurangan, mohon dibuat maaf. Artinya memang petugas kami dengan keterbatasan, kadang-kadang kami juga lelah, capek gitu ya. Kadang-kadang kita juga udah pakai hazmat, udah capek. Dari pagi pun jam 8, jam 1 baru datang pasiennya. Kemudian dari jam 8 untuk terlekat, baru datang pasien. Jadi memang mohon beri dukungan juga kepada kami, mohon doakan kami juga petugas kesehatan untuk tetap sehat agar bisa melayani warga dengan baik. Itu saja mungkin dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Nanti bila ada yang mau ditanyakan silahkan kami bisa tanya jawab juga ya dok ya. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ada tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahkan ya ibu bapak, sebelumnya ini masih semangat nih. Masih tidak, mas hujan ngantuk bapak bu. Meskipun hujan, semoga hari Rabu ini tidak menjadi hari yang kelabu ya ibu bapak. Nah ibu bapak tadi dokter Asri telah memaparkan pencegahannya, pengobatannya. Nah saya mau tanya tadi dokter Asri juga telah menyampaikan cara menggunakan masker dan masker yang baik dan benar itu seperti apa sih Pak Bu coba. Sebelum saya memaparkan ingin nanya dulu nih. Ada yang tahu Pak Bu? Nah masker yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan atau WHO itu adalah ada 3 jenis masker. Yang pertama, masker N95, masker yang khusus digunakan untuk petugas medis yang langsung berhadapan dengan virus, orang yang positif virus. Itu digunakan oleh tenaga kesehatan yang langsung berhadapan ya Pak ya, yang positif COVID. Yang kedua, masker medis seperti ini Pak, yang untuk di pelayanan kesehatan pertama seperti kami di petugas kesehatan. Terus yang ketiga, masker kain yang 3 lapis. Nah, tadi juga dokter Asri telah menyampaikan kalau misalnya ada beberapa jenis masker yang tidak boleh digunakan lagi oleh kita. Salah satunya masker buff sama masker scuba. Kenapa Pak? Kira-kira masker buff sama scuba nggak boleh? Iya, Bapak masih menggunakan masker scuba nanti diganti apa ya? Iya. Nanti nah, kenapa masker buff sama masker scuba tidak boleh? Karena udah ada penelitian ya Pak ya. Kalau seseorang jika menggunakan masker scuba itu dropletnya malah makin banyak. Kenapa malah makin banyak? Soalnya si masker scuba atau buff itu kan masih ada kainnya tipis. Jadi ada bolongan-bolongan kecil yang bisa memecah si droplet poluan lebih banyak dari si penderita. Jadi membahayakan juga untuk kita yang ngobrol dengan orang lain ya bukan ya. Jadi perhatikan lagi, boleh pakai masker tapi masker kain yang 3 lapis gitu ya Bu Bapak ya. Ada juga nih Bu Pak, ada yang ini Mbak saya keren gak? Saya udah pakai masker 3 lapis, masker kain 3 lapis. Tapi saya tanya, Bapak itu masker kainnya diganti berapa hari sekali? Oh saya berganti 3 hari sekali. Oh itu mah udah baunya kayak gimana sih ya Pak? Coba Pak, sekarang Bapak Ibu pakai masker dari jam berapa? Bukan. Dari tadi jam 8 ada Pak? Coba kita cium, ada wangi-wangi apa? Ada Bu Pak. Nah itu salah satu bentuk syukur kita kalau misalnya penciuman kita masih normal, berarti alhamdulillah ya. Tapi untuk mencegah si bakteri masuk lagi ke tubuh kita, masker kain itu digunakan maksimal 3 jam sekali. Kalau misalnya lebih dari 3 jam, Bapak bisa merasakan sendiri baunya, wanginya seperti apa yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Jadi jangan, kalau misalnya Pak, kita ada acara dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, berarti harus bawa masker berapa? 4, minimal 4 ya Pak ya. Karena kalau misalnya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore kita pakai masker yang itu kita aja. Gimana Pak rasanya? Pingsan ya tuh Pak? Wangi ya benar. Wangi
Nah, ibu bapak saya mau tanya, kalau cuci masker kayak gimana bu Pak? Ibu-ibu nih biasanya yang cuci masker kayak gimana? Cuci masker kain? Gimana bu? Cuci masker gimana bu? Direndam, iya. Nah, kalau misalnya lebih baik lagi cuci masker itu yang pertama direndam dulu pakai air hangat selama 15 atau 20 menit. Itu lebih baik ya Pak ya. Tapi kalau misalnya buru-buru gitu ya, buru-buru mau keluar lagi, boleh direndam pakai air sabun 10 sampai 15 menit juga. Terus habis itu dipucak, dibilas lagi, dijemur, lalu disetrika, baru dipakai lagi. Jangan sampai putih jemur, langsung harus dijemur pakai. Habis dari jemuran nggak disetrika dulu bu. Nah takutnya ada bakteri yang masuk ketika dijemur ya Pak ya. Karena kalau bisa bakteri atau virus itu yang nggak bisa dilihat sama mata kita, jadi harus disetrika dulu. Gitu ya Pak ya bu. Jadi pemeliharaan masker, penggunaan masker juga harus diperhatikan. Jangan tadi kata bapak, saya udah mulai tuh pakai masker 3 lapis, tapi digantinya 3 hari sekali. Waduh, itu bisa atau gimana ya bapaknya udah wangi gitu ya Pak ya. Nah jadi jangan lupa bu, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah ibu-ibu sama bapak nih mau mencegah atau mengobati? Iya, nah jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Usahakan dari sekarang jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga lingkungan kita dari penyakit apapun ya Pak ya, bukan hanya COVID, tapi dari penyakit yang lainnya. Karena musim sudah tidak tentu, DPD takut ada, gitu ya Pak ya. Jadi jagalah keluarga kita, jaga diri kita, dan jagalah lingkungan kita. Mungkin dicukupkan sekian tambahan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan sedikit atau banyak ilmu, semoga bisa disampaikan kembali ke yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas tambahannya. Masker saya sudah saya ganti juga. Terima kasih ya atas informasinya tuh ya. Jadi kita lebih tahu ya Pak ya dari hasil pemaparan dari dokter Handa, dokter Asri dan juga Mabuk dengan Bu Irina, saya Ari Bu. Dari Bu Irina dan dari tim Puskesmas, semoga bisa menambah ilmu untuk kita semua. Jadi kita yang pertama itu yang sudah disampaikan dari dokter Handa, itu jangan panik ya, jangan panik dan jangan dikucilkan karena itu bukan aib, gitu ya. Jadi ini Bu Dokter kemarin kan waktu saya sempat ke Puskesmas ikut pertemuan itu hasilnya sudah saya rangkum dan sudah saya presentasikan ke bapak-bapak RT sebelumnya langsung waktu itu. Dan alhamdulillah sudah ada yang sosialisasi, ada yang belum. Ada yang sudah ditempelkan ke papan pengumuman juga. Di situ datanya sudah komplit dari cara pencegahan, cara penanganan dan juga sampai bakteri ini itu nempel di media itu sampai berapa hari hilangnya. Itu sudah tertempel di papan pengumuman. Jadi semoga masyarakat kita, warga kita lebih peduli dengan adanya COVID-19 ini. Dan semoga COVID ini enggak kontinu seperti sinetron tersanjung ya, 1 sampai 6. Jadi cukup COVID-19, nggak ada COVID-20, 21, 22 dan seterusnya. Cukup aja 19 dan 20 ini semoga cepat selesai di akhir tahun ini. Nah selanjutnya kepada bapak-bapak dan ibu yang ingin bertanya kami persilakan. Mumpung ada dokter dari tim Puskesmas tadi. Monggo Pak. Ada pertanyaan atau sudah jelas semua? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Ibu, nama saya Ibu Ostina Hamati. Kebetulan saya PKK ya Bu, dari PKK serta Ibu RT 05. Maaf Ibu, ini ada pertanyaan, ada titipan dari warga Bu. Kebetulan warga saya untuk saat ini ada yang dirawat Bu karena terpapar COVID. Ini tadi pesan pertanyaan, bagaimana cara membantu sedangkan kita nggak tahu itu pasien positif apa tidak. Nah, sedangkan dilihat maksudnya pasien itu di rumah itu kondisinya udah benar-benar
memprihatinkan Bu, ini kebetulan warga saya tadi nanya gitu, gimana caranya katanya gitu. Kita melihat keadaan tetangga kita kayak begitu, gitu. Maksudnya cara penanganan, sedangkan kita kurang paham, kita awam, gitu. Maksudnya tentang cara membantu pasien, gitu. Udah gitu aja Bu. Ya, enggak maksudnya membantu bawa ke rumah sakit, maksudnya gitu gimana gitu. Tapi sedangkan kemarin sih sudah ngikutin tersebut, katanya disuruh swab gitu. Tapi alhamdulillah mereka sudah kemarin warga senang kalau nggak salah Bu. Mereka udah swab di puskesmas Sukabumi. Gitu aja Bu. Pertanyaan dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi Bu, Bapak? Ada yang ya nanti ditanggung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua yang hadir pada siang hari ini. Mohon maaf tanpa mengucapkan nama karena waktunya juga sudah siang. Saya hanya ingin menyampaikan klarifikasi, mohon maaf, memang masih terkait dengan masalah COVID. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Dr. Handal bahwa memang COVID ini bukan aib, namun kita sebagai warga atau masyarakat di sini paling tidak harus tahu, karena ini kan untuk menjaga kapan terakhir kali kita berinteraksi dengan penderita. Jadi mohon maaf kalau selama ini mungkin saya agak agak aktif untuk ini terhadap Bu RT juga di lingkungan saya juga sampaikan, tolong Bu informasi yang ini untuk warga sekitar, bukan untuk mengucilkan, tidak ada niat untuk mengucilkan, kami hanya ingin seperti biasa ibu-ibu reaksi spontan dari masyarakat kalau belum paham dan seperti itu. Jadi kita harus memahami bahwa reaksi warga seperti itu, kok nggak bilang-bilang, kok nggak ada yang tahu dan sebagainya. Alhamdulillah saya juga kadang juga suka dengan Bu Dewan juga suka punya informasi bagaimana kondisi di Kabupaten Tangerang dan sebagainya. Itu kan Bu Dewan juga suka ikut arisan, suka menyampaikan informasi dari kita dulu. Jadi hanya itu, ibu-ibu semuanya mohon maaf kalau sempat saya agak reaktif terhadap penderita yang kemudian kita tahu di dalam hari, oh ternyata gitu. Kita hanya ingin tahu itu aja, itu bukan untuk mengucilkan, karena belum tentu kita juga tidak terjangkit seperti itu. Kita hanya untuk keamanan diri kita dan semua masyarakat. Mungkin hanya itu intinya. Mudah-mudahan keluarga R04 semuanya sehat pada kesempatan ini yang sedang diuji oleh sakit, terutama di lingkungan RT saya, mudah-mudahan segera teratasi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Baik, kepada Ibu Dokter, silakan untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Oki dan juga Ibu Firman. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya menjawab ini dulu ya. Jadi untuk yang warga Ibu, keadaannya memprihatinkan kondisi kesehatannya atau kondisi lingkungan rumahnya atau gimana Bu? Apa? Kesehatannya. Atau sama siapa ya Bu? Wah, rumah sudah. Dirawat di rumah sakit. Oh, berarti dirawat ya? Oh, baik. Jadi untuk pasien yang sudah terkonfirmasi positif, yang sudah mendapatkan pelayanan, artinya sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit, itu sudah menjadi tanggung jawab rumah sakit. Tugas puskesmas adalah melakukan pemeriksaan kontak erat keluarganya. Kita lakukan pemeriksaan swab. Jadi karena sudah dilakukan pemeriksaan swab, tinggal menunggu hasil. Selama menunggu hasil, wajib dilakukan isolasi mandiri di rumah. Jadi pastikan dia bisa keluar setelah ada hasil swab dan negatif dan aman untuk beraktivitas keluar. Jadi tugasnya ibu untuk mengawasi di rumahnya. Ibu boleh bantu, artinya dukungan support moral dan material. Artinya bila mana keluarga tersebut membutuhkan misalnya, oh saya mau keluar, boleh juga nggak mau keluar kemana nih? Oh saya mau beli sabun,
Ya, usah halo. keluar, nanti saya beliin. Jadi bisa membantu, artinya kebutuhan mereka selama isolasi mandiri dibantu oleh warga sekitarnya buat koordinasi dengan satgas wilayah Bu. Jadi bisa minta bantuan, artinya kita dukung dia untuk melakukan isolasi. Jadi kita yang dia butuh apa, kita bantu dari luar. Jadi nggak dia yang keluar, dan yang luar membantu ke dalam, gitu ya. Jadi bentuknya mungkin bisa di pagar-pagarnya ditaruh di situ. Butuh apa lagi? Misalkan kita juga bisa memanfaatkan teknologi, artinya kita bisa pakai WA. Kalau nanya kondisinya bisa lewat WA, Bu, gimana sudah makan belum? Saya boleh kirim makanan ya Bu? Dikirimnya lewat pagar misalnya. Jadi memang kita bisa bantu bentuk-bentuk dukungan support dari masyarakat untuk membantu supaya dia bisa menjalani isolasi selama hasil swabnya belum keluar. Jadi kita bisa membantu mereka juga. Itulah bentuk satu dukungan dari warga. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya. Jadi kita sama-sama membantu untuk memutus mata rantainya. Yang di rumah sakit sudah menjadi tanggung jawab rumah sakit. Artinya kita fokus ke keluarganya dulu. Yang di rumah sakit dari tangan artinya sudah menjadi tanggung jawab dari rumah sakit. Mudah-mudahan juga sih yang sakit diberi kesembuhan, yang sehat juga tetap dikasih perlindungan, gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Balik-baliknya kepada warga nggak usah panik, nggak usah galau, jaga kesehatan lingkungannya, jaga dirinya, jaga keluarganya, baliknya. Jadi sebenarnya itu juga sama. Misalnya kita nggak perlu tahu juga misalnya ada kasus, anggap ada kasus atau tidak ada kasus di wilayah tersebut, kita harus waspada. Jadi jangan lu pintar lah, orang nggak aman, nggak apa-apa. Jadi saya bisa keluar nggak pakai masker, jangan. Jadi tetap kita berlaku waspada dimanapun. Kita anggap orang-orang di sekitar kita OTG, tidak ada gejala. Jadi kita lebih hati-hati dan lebih waspada. Jadi jangan nunggu ada kasus di situ saya nggak melakukan situ. Nggak gitu juga Bu. Jadi kita juga penularannya ada juga seperti itu. Penularannya lewat droplet langsung atau tidak langsung melalui sentuhan dari tangan kita yang menyentuh masuk ke dalam tubuh kita melalui selaput mata, hidung dan mulut yang paling sering. Ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi tidak perlu menunggu ada kasus baru kita pakai masker, baru kita hati-hati. Apapun, dimanapun kita harus hati-hati. Itu pesan kami, ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu. Oke. Kalau itu dokter jawab Bu. Ya. Sama dokter ada ya Bu. Gantian ya Dok. Ya. Ya, jadi gini Bu. Kita Puskesmas Kota Bumi, mohon maaf ya Bu ya. Dalam rangka penanganan COVID ini kita sangat-sangat hati-hati sekali ya. Karena itu tadi. Jadi satu sisi kita dihadapkan harus menjaga imunitas dari pasien. Ya. Satu sisi kita jangan sampai masyarakat itu hidup. Ya. Tindakan kita adalah waktu itu kita bentuk tim satgas tiap-tiap kelurahan dan desa. Ya. Apabila ada warga yang terpapar, ya, entah itu dari masyarakat lapor ke kami atau kami dapat laporan dari rumah sakit, pasti kita sampaikan ke tim satgas. Untuk apa? Untuk ikut secara bersama-sama memantau. Ya. Kalau tugas kami, mohon maaf, tenaga kami juga ada 68 orang ya Bu ya, tapi itu tenaga medisnya cuma 32 orang Bu. Jadi nggak mungkin untuk mengawasi pasien satu-satu ya. Apalagi ibaratnya untuk datang ya Bu ya, untuk datang satu-satu nggak mungkin kita datangi. Karena memang menderita itu tadi juga saya sampaikan banyak sekali ya. Makanya kita bikin hotline supaya kita untuk pemantauan lewat telemedicine kitanya begitu ya. Jadi kita pantau ya. Mohon maaf kalau mohon maaf ya Ibu ya, barangkali kok kita nggak dikasih tahu warga gitu. Karena ini Bu, pernah kita sampaikan ke warga itu malah bikin heboh ya. Setiap warga
nggak sama Bu, ya. Kalau kadang ada yang penerimaannya itu, oh gini mungkin yang lebih terbuka atau bijak dalam menerima ibaratnya ada warganya yang terpapar, ada yang bijak, ada yang enggak gitu Bu ya. Kita jaga menunggu ya, makanya mohon maaf waktu itu kita juga masalah data kita enggak di sini ada ini, tapi tetap Bu RW juga tahu, Pak RT juga tahu ya, itu kan untuk saling menjaga ya. Ada laporan juga Bu dokter itu orangnya main-main aja, keluar aja gitu kan, udah isolasi tapi ternyata keluar aja gitu. Oh ya mau nggak mau kita hubungi bagaimana kalau memang di rumah tak memungkinkan untuk isolasi. Waktu itu kan sempat gini Bu, anak batik tutup ya, terus Yasmin belum dibuka ya, belum dewannya. Nah itu kita serba salah Bu di situ. Kita suruh isolasi mandiri di rumah, tapi ternyata rumahnya mohon maaf gak memungkinkan untuk isolasi mandiri ya. Yang mana isolasi mandiri itu kalau menurut acuan dari Kemenkes itu adalah satu kamar sendiri, WC sendiri gitu ya. Terus semua dilayani dari orang di luar, jadi orang benar-benar di kamar ya. Tapi untuk setiap rumah kan nggak mungkin sama ya. Kadang mohon maaf rumah saya juga BTN ya Pak ya. Kadang kamar mandi cuma satu, nggak mungkin kan untuk isolasi ya. Yang mana kita ketahui bahwa kenapa kamar mandi harus satu? Karena memang virus itu ya. Kalau misalnya mohon maaf kalau kita mengeluarkan hajat misalnya, kalau itu ngeten ya, itu virus keluar ya, gitu. Makanya itu tadi, makanya waktu itu kita serba salah banget. Mau gimana ini? Itu makanya mohon maaf itu ya. Barangkali kita di satu sisi saya harus jaga imun. Ini pasien-pasien ini Bu banyak sekali yang komplain ke kami. Bu dokter saya harus bagaimana? Saya ini. Satu sisinya ya Ibu yang penting mentaati apa yang upaya kita arahkan, kita sarankan ya. Pokoknya kalau Ibu benar-benar disiplin, udah aman lah saya gituin ya. Udah di rumah ada yang Bu saya mau kerja, Ibu gini aja bilangin ke warganya bahwa Ibu dinas di luar kota. Tidak sampai begitu Bu, mohon maaf ya. Supaya ini yang terpapar ini jangan di rumah. Sampai menimbulkan penularan kepada yang lain, kecuali kalau tadi yang sudah selesai isolasi mandiri. Nah, kita dari Puskesmas mengeluarkan ya Dokter Asri ya mengeluarkan surat bahwa yang bersangkutan telah menjalani isolasi mandiri. Nah, itulah kita bebas mereka mah. Kadang udah kita kasih surat juga Bu, di warga masih dikucilkan. Ada salah satu contoh di RW 4 juga ya, nggak mungkin saya sebutkan. Ya, itu sampai istrinya menolak. Sampai bapak ini stres ke Puskesmas, sampai nangis-nangis. Nah, namanya laki-laki yang nangis-nangis seperti apa sih? Ya, anaknya pada menolak, gitu kan? Warganya menolak. Dokter saya harus bagaimana? Apakah saya mana di hutan mana bisa saya hormatin? Gitu sampai begitu Bu. Dan kita bagaimana dengan rasa begitu ya? Padahal bapak ini udah selesai, udah sembuh. Tapi belum bisa diterima oleh warga, oleh istrinya, oleh anak-anaknya. Akhirnya waktu itu saya koordinasi sama Bu RW ya, Bu RW ya, minta nomor teleponnya istrinya, saya telepon. Saya bilang kalau ada kalau ini Ibu, saya bilang gitu kan ke istrinya. Saya jamin kalau ada penularan dari bapak ke istrinya saya yang bertanggung jawab. Saya begitu sampai ya. Karena apa? Kasihan Bu. Ya, bapak ini minta saya pulang ke kami. Bu dokter tolong dong, saya diswab. Gitu kan? Ya itu tadi swab ulang tadi yang dijelaskan oleh Dokter Asri. Swab ulang itu nggak diperlukan lagi sekarang, karena virus itu setelah 14 hari dia itu udah tidak menularkan lagi. Ya, udah tidak menularkan lagi. Meskipun misalnya di swab positif, memang di dalam tubuhnya itu masih ada virusnya, cuma sudah
sudah beraktif, ya. Itu jadi nggak ada manfaatnya untuk swab kurang, ya. Apalagi kita di puskesmas petunjuk teknisnya cuma untuk pertama diagnosis awal, ya, menentukan bahwa pasien ini COVID atau tidak. Tapi untuk tidak yang swab ulang, ya. Kalau untuk swab ulang nanti di sananya kan kita setiap pemeriksaan itu kan ada ini yang namanya all record, ya. All record itu kita ketik di aplikasi. Kalau memang orang itu sudah 2 kali di sana menolak, nah itu satu kabupaten Pak, ya. Jadi meskipun itu kita ambil sampelnya, sebenarnya nggak diterima, jadi proses apa ininya gitu ya, Bu, ya. Maka itulah, makanya kadang sering, Bu, saya sebelum saya juga menyebut begini, tolong jangan minta swab ulang untuk warganya yang sudah selesai isolasi mandiri, ya. Saya jamin ya, saya aslinya seperti ya, nggak mungkin penularan lagi, ya. Kadang Bu, saya ingin mintain Pak RT-nya ini. Kalau saya belum negatif, saya belum bisa keluar. Itu sering sekali, ya. Inilah ya beban mental dari pasien ini. Saya takut ini, saya takut imun dari pasien itu turun lagi, gitu, ya. Takut turun lagi, ketakutan aja Bu. Kan ada ini ya, jadi virus ini kan bukan begini. Selain kita protokol kesehatan yang ketat kayak ini, misalnya saya kemana-mana sekarang tidak bawa minyak kayu putih lagi, bawa ini, bawa ini, ya. Selain kita protokol kesehatan, juga imun kita harus dijaga, ya, dengan makanan yang bergizi, ya, yang ibu-ibu yang diet nggak usah diet lagi, ya. Dari gemuk bapaknya udah tahu, ya. Itu ya, saya sudah gemuk biarin aja, itu, ya. Nah, kalau bapak-bapak cuma begadang, ya Pak, ya, kadang pembangunan, maaf saya kadang juga begitu, ya, ya, gitu, kurangin begadangnya, kurang tidur juga menurunkan imun lagi, ya, itu tadi ya, makanya itu yang penting itu jaga imun. Teman saya Bu, mohon maaf, teman saya di Depkes ya, kerjanya di Depkes, dia protokol kesehatan oke, makanan oke, ya. Tapi dia kecapean. Karena kecapean apa? Dia ngurusi yang COVID Bu, ya, ngurusi COVID seluruh Indonesia. Dia kecapean, akhirnya imunnya turun dan imunnya terkapar. Ya, itu tadi banyak faktor yang membuat dia terpapar COVID. Ya, saya ingin kesehatan, ya. Kita bisa meskipun tiap hari ketemu sama. Kadang pasien kita nggak tahu Bu, pasien ini positif atau bukan, ya. Kadang kita juga siap-siap pakai hazmat, ya. Kadang udah tahu, gitu kan, langsung kita ini, edukasi ya, banyak. Kita jaga imun kita, ya. Makanya itu, Bu ya, mohon maaf ya Bu ya, kalau ada kekurangan dan terima kasih atas ibunya, ibu apa itu proaktif, ya. Saya terima kasih Bu. Ya, cuma saya takutnya kalau ada warga yang nggak sebijak ibu, ya, makanya itu tadi. Iya. Itu aja ya, terima kasih. Mungkin ada yang bertanya lagi. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian? Pak Dasir? Cukup paham Pak, jadi penjelasan bisa diterima? Bisa diterima. Jelas. Ya, jadi ada lagi yang Bapak Ibu sekalian pertanyaan? Mohon maaf Bapak, kami harus kembali ke puskesmas. Jadi minta tolong kalau memang ada keluhan atau misalnya masukan atau pertanyaan, boleh disampaikan ke hotline kami yang sudah ada di puskesmas Sukabumi. Begitu ya Pak? Ya, baik. Jadi kami harus kembali ke puskesmas. Oh iya, jadi oke karena ada mungkin situasi yang darurat, kami ucapkan terima kasih sebelumnya ya sudah
Bu Anda, Bu Teranda, Bu Astri, dan juga Bu Irina. Terima kasih atas kehadirannya, dan tentu saja nggak akan sia-sia kehadiran di sini, akan bermanfaat bagi seluruh warga semua. Karena ini sudah saya rekam dan nanti akan kita sebarkan. Dan semoga terus dikasih kekuatan kepada guru kita, kasih semangat, dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, saya mau rapid di sana, tapi saya mau ke Surabaya. Ya udah kita bareng, saya mau ikut. Oh boleh, silakan. Bapak, terima kasih. Ini belum ditutup ya, sebentar. Belum. Dokternya ada situasi yang darurat. Katanya harus diterima dulu katanya gitu. Wes tak terima pas waktu kan terima tuh next. Berapa Ki? Enggak, itu tadi mengatakan. Oke Pak, dan semoga pertemuan pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan tolong disampaikan kepada warganya ya, coba disosialisasikan, jadi biar nggak ada kepanikan nanti saat ya amit-amit ada kejadian lagi. Ya, dan saya juga pesan juga ya, barangkali di warga RW 04 kalau memang ada warga